Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banyumas akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik dengan fasilitator Ibu Idawati, dengan pengajar praktik Bapak Dwi Krisdianto. Kenalkan, nama saya Wantoro, SPDSD dari SD Negeri 1 Karangbawang. Saya Suyoto dari SD Negeri Kaliputih. Dan saya Darwo dari SD Negeri 2 Kalitapen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman guru. Mari kita bersama-sama pada kesempatan hari ini kita akan melakukan praktek coaching dan coach. Untuk hari ini pada kesempatan ini ya kita akan melakukan observasi bagaimana kabarnya kalian semua. Baik-baik saja Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah syukur saja. Ya, Pak Wan, yang saya akan mau melakukan proses coaching hari ini, ya Pak. Ya. Sebelum proses coaching dilaksanakan, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan terlebih dahulu, ya Pak. Ya Pak, siap. Baik Pak, pada saat coaching antara coach dan coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita apa belum, kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Bapak sampaikan, dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coach diantaranya kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Sebelum observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan, bolehkah? Boleh Pak, silakan. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Gitu Pak. Baik, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu, ya Pak, yang terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi inti ini, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan pada coach hari ini? Ya Pak, terima kasih untuk yang lebih spesifik yaitu terkait dengan yang pertama kehadiran penuh, aktif, ya, informatif. Saya menghargai kunci menyampaikan. Yang kedua nanti saya akan menyampaikan pertanyaan yang berbobot pada kunci itu Pak. Oke, terima kasih Pak. Jadi ada 2 yang Bapak akan spesifikkan yang ingin Bapak kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, Pak, kira-kira indikator capaian apa atau harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Ya, indikator atau capaian saya pada kali ini adalah saya ingin coach itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada. Baik, Itu bagus sekali. Bagaimana solusi cara penyelesaiannya. Oke, baik sekali. Baik, berarti itu indikator ketercapaian pada saat coaching adalah coach dapat menemukan sendiri solusi dan cara
cara dalam menyelesaikan masalah, ya Pak. Ya. Nah, baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Bapak melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching ini selesai, kita akan mengobrol-ngobrol kembali ya Pak. Ya Mas, ya. Oke, silahkan lakukan proses coaching sesuai dengan. Halo Pak Yoto, selamat siang. Apa kabar hari ini? Selamat siang juga Pak Tuan. Bagaimana? Alhamdulillah, situasinya sekarang cerah ya. Lama ya kita nggak bertemu, sekitar 1 bulan ya. Ya Pak. Semoga kabar keluarga juga di rumah ya. Alhamdulillah sehat. Semoga keluarga Pak Kaban juga demikian. Oke, terima kasih sama-sama. Silakan. Oh ya, gerangan ada permasalahan apa ini? Kita berbilang biasa sering bertemu ya, sering berjumpa. Kita 1 bulan ini agak jarang bertemu ya. Kiranya gerangan ada permasalahan yang ingin disampaikan dari Pak Suyoto. Terima kasih Pak Tuan. Saya ucapkan terima kasih karena saya bisa meluangkan Pak Tuan bisa meluangkan waktu untuk saya untuk mendengarkan curahan dan permasalahan saya terkait dengan kesalahan yang saya hadapi dalam hal ini tentang pembelajaran dan kondisi kami dalam hidup sekolah. Jadi Pak Tuan, Ya, saya adalah guru kelas 5 baru. Yang sebelumnya saya adalah guru kelas 3. oh iya ya, ada Jadi- perubahan. Ya, jadi karakteristik antara kelas 3 dan kelas 5 itu jauh berbeda. Dan Ya. pada umumnya Ya. kelas 5 itu difokuskan dan lebih banyak untuk mengikuti lomba-lomba. Oh begitu ya? Ya, Ya. jadi di kelas 5 ini saya lebih banyak berkecimpung di kegiatan lomba-lomba, sehingga pembelajaran saya untuk anak saya sendiri menjadi berkurang. Yang mana ibaratnya kalau saya membimbing anak untuk lomba itu 2 anak dan anak didik saya kelas 5 itu 30, berarti saya akan meninggalkan 30 dan mengikuti yang 2 anak tersebut. Sehingga di sini saya memiliki rasa yang kurang enak dan kurang dalam memberikan pembelajaran itu. Ya. Karena sering saya tinggalkan dan pembelajaran juga kadang tertinggal. Nah, hal itu Yang menjadi permasalahan pokoknya dari kegiatan yang tadi katanya mengorbankan 30 ya 30 anak, lebih fokus ke 2 anak untuk kegiatan perlombaan. Itu permasalahan utama. Masalahannya dari 30 anak itu kan wali siswa kadang-kadang ada saja yang menanyakan pembelajaran anaknya. Nah, itu saya harus bisa memberi tanggung jawab kepada mereka agar pembelajaran mereka itu tidak terberengkal. Oh begitu. Permasalahan itu menjadi salah satu kendala Pak Suyoto dalam pembelajaran berarti ya. Karena di kelas 5 ini kita tahu kurikulum merdeka itu nilai yang diambil adalah di ANTK kelas 5. Oh begitu ya. Ada dilema tersendiri. Di samping kita harus menuntaskan 30 anak dan juga harus membawa nama dari sekolah melalui lomba. Kira-kira gambaran dari permasalahan yang ada dalam
pikiran Pak Suyoto, gambaran yang masuk untuk menyelesaikan permasalahan tersebut bagaimana? Dari permasalahan yang saya hadapi tersebut, karena kedua hal itu adalah sama-sama penting Ya, di lomba juga untuk mengangkat nama baik dan pembelajaran juga untuk menuntaskan KNPK. Jadi saya berusaha dengan sebaik mungkin agar lomba-lomba itu tetap berjalan dan pembelajaran itu tetap normal. Salah satunya saya akan meminta kerjasama dengan rekan guru apabila saya membimbing anak dalam lomba-lomba, saya minta tolong mereka untuk menggantikan saya. Dan solusi kedua, saya akan mengganti jam di beban untuk menuntaskan pembelajaran yang tertinggal. Dan untuk anak yang sedang ikut lomba, saya akan meminta bantuan kepada kepala sekolah untuk memberi pelapor tambahan. ya. Kira-kira dari ketiga permasalahan, ketiga solusi yang sudah dilaksanakan ya. Awalnya kan ada permasalahan ya dengan pembelajaran itu. Kira-kira pembelajaran itu masuknya dalam level berapa antara interval 1 sampai 10? Masuk nilai angka 8 atau angka 7 atau angka 6 atau angka 9? Kalau sejauh ini Permasalahan itu ketika wali murid ada yang komplain, itu kan termasuk menjadi permasalahan. Itu masuknya dalam level berapa dari 30 wali murid itu? sekitar 7. Oh, 7 ya. Nah, setelah awal permasalahan itu level 7. Ketika dengan melakukan 3 langkah itu, sekarang kondisinya itu sudah di level berapa? Ada peningkatan atau ada perubahan atau justru mengalami penurunan setelah melakukan alternatif solusi tadi yang dilakukan? Ya, setelah saya coba dengan solusi tersebut, alhamdulillah kami bisa berkolaborasi dengan guru yang membantu kami dan kepala sekolah yang siap menghadirkan pelatih dan pengertian dari wali siswa saya. Alhamdulillah berdasarkan ANBK dan lomba-lomba semua berjalan dengan baik. Berarti kira-kira levelnya sekarang di level berapa permasalahannya? Sudah turun, Pak. Sudah turun. Ya, turun jadi 2. Dari 2, dari 7 permasalahan dari yang tadi diselesaikan 3 alternatif menjadi 2. Ya, luar biasa. Kira-kira untuk target utamanya itu solusinya itu terakhirnya itu mau di level berapa? Maksimal sekali di level 0 bisa atau mungkin maksimal mungkin, tapi kalau menginjak maksimal mungkin belum mampu ya, karena 2 pokok ini sangat vital semua, kecuali kalau misalnya perlombaan ini digeser ke kelas lain, kami ya fokus ke ANBK, mungkin kami bisa sepenuhnya tanpa kendala. Kira-kira dari ketiga solusi yang sudah dilaksanakan pasti ya Pak Suyoto sendiri ingin itu tercapainya di titik nadir ya, titik 0 tanpa ada permasalahan dari berbagai pihak, termasuk salah satunya dari wali murid tadi itu ya yang disampaikan. Itu gambaran Pak Suyoto. Kira-kira di luar dari ketiga solusi itu, apakah ada solusi yang ingin Pak Suyoto sampaikan atau Pak Suyoto lakukan setelah mencapai perubahan di level kedua? Kalau untuk mencapai level 1 atau 5, saya coba solusinya adalah dengan berbagi melalui komunitas. Berarti berkomunikasi salah satu dengan wali murid. Nanti ada wali murid yang
belajar aplikasi sampai dunia. Oh ya, jadi berarti langkah yang ingin dicapai terakhir, solusi yang akan dilakukan selanjutnya oleh Pak Suyoto dengan 3 alternatif yang sudah dilaksanakan dari permasalahan awal di level 7 sudah berubah menjadi level 2 dan targetnya tidak ada masalah ketika Pak Suyoto mengarah anak didiknya ada yang ikut lomba, jadi siswanya tidak terbengkalai, tetap belajar, tetap terakomodir, tetap belajar di sekolah ya. Dan yang terakhir dilaksanakan dengan komunikasi dengan orang tua. Intinya, berarti tahu, oh ya, di kelas Pak Suyoto ada kegiatan. Semoga saja alternatif yang terakhir tadi bisa menjadi solusi yang harus dilaksanakan oleh Pak Suyoto untuk menyukseskan belajar bersama, kegiatan belajar mengajar di kelasnya Pak Suyoto. Terima kasih Pak Suyoto. Mohon maaf kalau misalkan dalam diskusi ini saya kurang berkenan di hati Pak Suyoto. Justru saya yang berterima kasih karena saya bisa mengungkapkan permasalahan saya. Jadi saya merasa beban agak sedikit ringan karena saya bisa menemukan solusi-solusi yang bisa coba agar menuntaskan level yang 2 tersebut. Terima kasih, mohon maaf, selamat siang, semoga yang Pak Suyoto inginkan, harapkan, Amin. Oh iya, terima kasih sekali atas bincang-bincang, atas kalian berdua tentang sharing dari coach maupun coaching yang sangat luar biasa. Proses coaching yang dilakukan oleh Bapak semuanya, baik Pak Wantoro maupun Pak Suyoto, yang pada kesempatan ini sangat-sangat berbagi ilmu, berbagi pengalaman, bagaimana cara kita melakukan pembelajaran biar mengenakan, biar menyenangkan, bahkan mencapai level yang diinginkan atau diharapkan. Nah, tadi yang Bapak semuanya bincang-bincang, ada beberapa hal yang saya tanyakan, saya selaku observer akan menanyakan kepada Pak Wantoro, bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Ya, intinya yang pertama itu target saya itu tadi adalah fokus atau aktif dalam wawancara dan dalam coaching, terus menanyakan dengan pertanyaan yang berbobot. Saya kira yang sudah saya lakukan dengan 2 kompetensi itu sudah saya lakukan semuanya. Saya memperhatikan, mengikuti alur apa yang disampaikan dari Pak Suyoto dari awal. Terus yang kedua, untuk pertanyaan-pertanyaan yang berbobot menurut saya sudah saya sampaikan, dan saya juga tidak menyampaikan atau mengutarakan solusi ya Pak Suyoto. Jadi saya hanya sekedar sebagai pendengar yang baik dan mengikuti alur kita yang sudah saya berikan dalam coaching ini. Terus yang berikutnya, apa yang membuat Pak Wantoro menilai? Ya, yang menilai saya demikian karena tadi penyataannya permasalahan yang disampaikan oleh Pak Suyoto dengan 3 permasalahan itu antaranya permasalahan murid yang tinggal karena mengurusi lomba ya, itu dengan alternatif 3 itu bisa diselesaikan dari permasalahan awal yang masuk dalam level 7, terus dengan melakukan 3 alternatif dia bisa mencapai level 2 yang diupayakan ini mengharapkan itu bisa turun tanpa ada masalah. Dengan tadi menyampaikan bahwa Pak akan melakukan solusi yang terakhir yaitu dengan Itulah boleh, iya bagus sekali. Terus bolehkah saya menambahkan dari pengamatan
nanti Monggo, saya Pak, silakan. Ya, dari yang setelah jelas saya mengamati butuh kritik. ya dari tadi Pak Wantoro yang melakukan proses coaching pada kesempatan ini melakukan peran yang sebagai coach yang itu sudah sesuai dengan apa yang menjadi coachnya dan lebih tinggi dari standar yang disesuaikan Bapak sesuai dengan alumni. Nah, namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalkan tadi saya saat mengamati coaching tadi, bagaimana pendapat Bapak setelah mendengar tadi, apakah merasakan hal yang baik atau ada pengalaman yang luar biasa? Siap, Pak. Ya, boleh langsung diserahkan ya, Pak ya. Oh iya. Pada awalnya tadi saya melihat Raut Muka Pak Suyoto di awalnya itu seperti ada beban, Pak. Oh iya. Bapak kan tahu ya, kalau misalkan Doya itu pucat, ya, pucat, mukanya putih, itu kan karena banyak pikiran, betul. Nah, termasuk saya, karena terlalu banyak pikiran, akhirnya juga seperti ini. Dan kalau orang laki-laki itu kebanyakan, kalau perempuan itu keluar jerawat biasanya, kalau laki-laki rambutnya putih. Setelah menyampaikan apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi kendala dalam kegiatan pembelajarannya, saya lihat sekarang mukanya agak merah sedikit, ada perubahan, ada ceria. Nah, itu berarti beban pikiran yang ada dalam otak Pak Suyoto sudah sedikit demi sedikit berkurang. Jadi minimal dengan kita berdoa, mengurangi beban pikiran kita dengan bercerita kepada orang lain yang tepat ya, dengan catatan yang tepat, jangan salah orang. Kalau salah orang nanti bisa kritik. Betul ya, kalau kita sama pendidik ya, kita cerita tentang pendidikan itu yang dapat saya tangkap dari apa yang telah kami lakukan tadi. Nah, setelah dari diskusi yang kita lakukan tadi, apa yang sudah terbayangkan oleh Bapak untuk meningkatkan lagi performa di area kesempatan kali ini? Ya, yang jelas kita butuh banyak berlatih, bertukar pikir dengan teman, banyak berkonsultasi, ya, banyak menambah wawasan, bukan hanya kita melihat HP, kita buka YouTube, kita buka PMM dan lain sebagainya. Itu menambah informasi biar kita bisa meningkatkan kemampuan kita lebih baik. Begitu, Pak. Oh ya, ya setelah yang tadi Bapak sampaikan panjang lebar sangat apa. Selanjutnya hasil dari pengamatan tersebut saya akan catat ke dalam forum sumber kesehatan akademik sebagai acuan dan sebagai gambaran bagi teman-teman yang lain hingga untuk kedepannya akan lebih baik dan lebih seperti apa yang panjenengan. Ya, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini, hari yang sangat ceria. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wantoro. Terima kasih Pak atas kritik dan sarannya. Masukannya. Selamat siang, Cak Gandeng. Cukup sekian dari kami. Banyak salam, mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Demikian praktek coaching yang kami lakukan. Guru bergerak, Indonesia maju. Bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.